Memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-75, jajaran TNI dan Polri dan Pemkot melakukan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Untung Suropati, Kota Malang. Selain dilakukan upacara, juga dilakukan tabur bunga di makam pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati. Ziarah nasional dalam rangka peringatan HUT TNI ke-75 salah satunya dilaksanakan di Kota Malang. Dalam ziarah nasional yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati ini diikuti oleh jajaran TNI, Polri, dan Pemkot Malang. Ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati Kota Malang dilakukan upacara yang dipimpin oleh Komandan Angkatan Laut Malang, Kolonel Laut P. Resang Wisanggeni. Dalam upacara ini, Danlanal juga meletakkan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan Untung Suropati Kota Malang. Usai upacara, Forkopimda Kota Malang kemudian melakukan tabur bunga di makam para pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati. Danlanal Malang, Kolonel Laut P. Resang Wisanggeni mengatakan bahwa dalam rangka memperingati HUT TNI ke-75 yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, dilakukan upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati, Kota Malang. Upacara ini dibatasi karena pandemi COVID-19. Danlanal Malang menambahkan dengan adanya ziarah ke makam pahlawan ini, nantinya dapat merefleksikan kembali akan cikal bakal TNI, sehingga TNI semakin solid dan menjaga keutuhan NKRI. Tahun ini melaksanakan ziarah untuk melaksanakan paling tidak kita mengenang para pahlawan, kita mengenang jasa-jasa para pendahulu kita sebagai bahan interpreksi kita semua, ya kan? Dengan umur yang ke-75 tahun ini paling tidak TNI semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin hebat di masa mendatang. Karena dengan kita ke makam ini, kita bisa mengenal diri kita, sejauh mana perjuangan yang kita teruskan kepada bangsa dan negara ini. Kalau untuk upacara HUT TNI-nya nanti secara terpusat, kemungkinan di Kostrat, secara protokol kesehatan, karena dengan adanya pandemi ini kita tidak melaksanakan secara atau mengerahkan massa yang terlalu banyak. Demikian. Simon Alfredo melaporkan. Penyebaran COVID-19 di kalangan tenaga kesehatan atau nakes, salah satu penyebabnya adalah kontak langsung nakes dengan pasien. Untuk menghindari kontak langsung nakes dengan pasien, seorang mahasiswa menemukan alat stetoskop digital yang siap digunakan oleh tenaga medis. Dengan alat ini, tenaga medis bisa memeriksa kondisi pasien tanpa harus bersentuhan langsung. Temuan alat stetoskop digital yang diberi nama Dinoskop dinilai sangat bermanfaat dalam melindungi tenaga medis dari penyebaran penyakit, khususnya COVID-19, karena tidak adanya kontak langsung antara nakes dengan pasien. Penggunaan stetoskop digital berbeda dengan manual. Jika pada stetoskop manual nakes bersentuhan langsung dengan pasien, sedangkan untuk stetoskop digital atau Dinoskop, nakes yang akan memeriksa kondisi pasien tidak bersentuhan langsung dengan pasien, tetapi melalui aplikasi. Wahyu, mahasiswa penemu alat ini mengaku, stetoskop digital yang diberi nama Dinoskop siap digunakan dan sangat membantu tenaga medis di saat pandemi COVID-19 ini. Untuk menggunakan alat stetoskop digital, terlebih dahulu harus menginstal aplikasinya. Kemudian stetoskop dapat ditempelkan pada pasien dan data akan tersimpan di aplikasi. Perekaman data ini seperti mengetahui detak jantung dan nafas pasien. Semua data yang tersimpan di aplikasi tersebut akan langsung dianalisa oleh nakes tanpa harus kontak langsung dengan pasien. Alat penemuan Wahyu ini sementara masih diuji cobakan dan akan ditingkatkan lagi sehingga bisa segera digunakan oleh para nakes di rumah sakit. Diharapkan dengan temuan stetoskop digital ini nantinya dapat digunakan oleh nakes sekaligus dapat mengurangi kontak langsung nakes dengan pasien sehingga melindungi tenaga medis dari penyebaran COVID-19. Dinoskop adalah aplikasi dan hardware yang dibuat berdasarkan stetoskop standar pabrik untuk pasien di rumah sakit. Kemudian dilakukan pengembangan, diterapkanlah teknologi Internet of Things
dan big data. Teknologi Internet of Things di sini bisa berfungsi karena di stetoskop biasa itu kemudian dimodifikasi, diberikan sensor berupa mikrofon sebagai penangkap input dari detak jantung dan suara napas paru begitu. Kemudian dari input itu diproses menggunakan adapter yang juga kami buat sendiri. Kemudian adapter itu fungsinya untuk merubah sinyal digital, sinyal analog yang berupa suara nafas jantung, suara detak jantung dan nafas paru itu menjadi suara digital. Kemudian suara digital itu bisa dilakukan perekaman, dilakukan upload juga ke server melalui aplikasi yang terdapat pada smartphone begitu. Sehingga Internet of Things, teknologi terbaru revolusi industri 5.0 dan big data sebagai media penyimpanan di storage server cloud begitu, semua bisa diaplikasikan dalam satu alat ini, sehingga harapannya memang alat ini bisa sebagai alternatif solusi untuk mengurangi kontak antara dokter dengan pasiennya. Pertama durasi yang ditentukan. Kita juga bisa Simon Alfredo melaporkan. mendengarkan setelahnya. Harga bawang merah kembali naik di tingkat petani setelah sempat turun beberapa waktu yang lalu. Naiknya harga bawang ini karena stok mulai berkurang di tingkat petani. Saat ini harga bawang di kisaran Rp18.000 per kilogram di kawasan Purworejo Ngantang, Kabupaten Malang. Beginilah pemandangan di salah satu sentra penghasil bawang merah Desa Purworejo Ngantang. Berbeda dengan biasanya, bawang merah milik petani terlihat mulai sedikit yang dijemur di pinggir jalan. Hal ini terjadi karena masa panen sudah lewat dan harga jual bawang merah yang mengalami kenaikan. Setelah sempat turun di harga 15 ribuan per kilogram, harga kini naik kembali karena stok di tingkat petani sudah tidak banyak. Sehingga harga kemungkinan bisa naik kembali dalam beberapa minggu ke depan. Berbeda dengan sayuran yang harga turun naiknya berlangsung cepat dan cenderung sering merugikan para petani, harga bawang merah saat ini semakin membaik dan disyukuri para petani, walaupun bukan harga terbaik. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, stok hasil panen bawang merah di tingkat petani saat ini semakin berkurang, sehingga harga naik berbeda dengan bawang putih yang saat ini masih belum terserap maksimal di pasar. Di lokasi terlihat tempat menjemur bawang merah sebagian besar dalam kondisi kosong dan sisanya sebagian terisi. Para petani nampak sedang mempersiapkan bawang merah yang sudah kering untuk selanjutnya dijual ke pasar. Dengan harga jual Rp18.000 per kilogram, maka dipastikan modal kembali plus keuntungan didapat para petani. Sekarang bawang merah berapa harganya, Pak? 18.000 Per kilo. per kilonya. Itu sudah termasuk harga bagus atau gimana? Biasa? Iya, harga baru. Kemarin harganya masih turun 16, 17. Pak, itu kalau kenaikan itu kenapa Pak harga naik turun Pak? Kalau bawang? Karena kalau petaninya sudah habis itu naik. Oh, gitu. Panennya sudah mulai nurun, enggak ada, baru naik. Berarti sekarang panen raya sudah habis bawang ya? Iya. Kira-kira pernah harga tertinggi berapa bawang Pak? Kira-kira? Pernah 30.000. Sampai 30.000. Berarti sekarang tuh 18 harga biasa Pak ya, termasuk harga ya lumayan Pak ya? Iya, wis enggak. Biasanya kalau murah ya sampai 10.000. 10.000 Pak ya? 9.000. Pak, kalau di bawah 10.000 berarti petani bisa rugi Pak ya? Ya wis, iyalah ya, enggak Modal? enggak banyak, untungnya enggak banyak. Oh gitu Pak ya? Pak, kalau bawang putih kok kelihatannya kerepotan Pak ya, nggak begitu ini loh? Enggak tahu kalau bawang putih itu kadang kalau enggak ada impor kadang ya kalau impor datang ya enggak, petaninya enggak laku. Kalau saat ini Kalau saat ini masalah itu loh Pak, corona ini paling enggak. Oh. Pasar-pasar kan sepi. sepi Pak ya? Sepi, ya. Jadi bawang putih kayak masih Pak ya? Iya. Masih. Oke. Kira-kira naiknya lagi kapan nih harga bawang, kira-kira bisa naik lagi? Enggak tahu ya. Nggak tahu Pak ya? Oke. Kalau masalah sayur mayur kayak ini itu naik turun Pak. Naik turun ya? Termasuk juga tentu gitu. termasuk loh. juga bawang Pak ya? Kadang naik kalau lagi kekurangan bahannya, Iya. petani nggak panen. Iya. Kalau petani nggak panen ya agak turun. Turun lagi. Yuan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Warga Pakisaji, Kabupaten Malang mengeluhkan jalan penghubung antara Desa Kebun Agung dan Desa Kendal Payak karena kondisinya yang sangat rusak parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar. Beginilah kondisi jalan yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Kendal Payak dan Desa Kebun Agung Pakisaji, Kabupaten Malang. Jalan sepanjang hampir 1 km ini kondisinya sangat memprihatinkan. Selain badan aspal pecah dan berlubang, juga timbul bebatuan di permukaan jalan sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Jalan tersebut sudah hampir 3 tahun mengalami kerusakan, namun sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah untuk melakukan perbaikan. Warga yang sering melintas di kawasan tersebut mengaku bahwa kondisi jalan ini sudah lama mengalami kerusakan dan mengganggu saat melintas di jalan tersebut karena banyak bebatuan. Sementara warga berharap semoga pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dinas terkait, segera melakukan perbaikan jalan, sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Iya, dari dulu ini, malah yang sebelah sana itu kan udah dihotmi gitu, malah yang sini ini yang belum. Ini sudah dari tahun berapa ini Pak? Ya udah lama sih, kalau untuk tahunnya ya enggak. Ya diperbaiki, rusak lagi, perbaiki, rusak lagi. Terganggu nggak Pak dengan kondisi jalan seperti ini? Iyalah, untuk pengguna jalan ya mungkin kalau dibagusin mungkin lebih baik. Sebagai warga harapannya seperti apa Pak? Harapannya kepingin lebih baik ya lah. Daerah sini supaya biar cepat maju kan gitu. Kalau jalannya bagus kan cepat maju. Tahun 2011-an. 2011. Sebagai warga merasa terganggu nggak dengan kondisi jalan seperti ini Mas? Sangat terganggu. Sebagai warga harapannya seperti apa Mas? Secara warga maunya di aspal ini. Diperbaiki ya? Iya, diperbaiki. Johnny Palpenu melaporkan. Sementara itu, akibat masih belum ada perbaikan, kerusakan jalan penghubung Malang-Blitar semakin parah. Ramainya kendaraan berat yang melintas menyumbang semakin parahnya kerusakan badan jalan. Sudah lebih dari 2 tahunan jalan penghubung Malang-Blitar, tepatnya di wilayah Sidodadi Ngantang, Kabupaten Malang, sudah mengalami kerusakan di puluhan titik. Kerusakan badan jalan ini mengganggu aktivitas kegiatan pengguna jalan dan warga. Namun sayang walaupun sudah mengalami kerusakan cukup lama, jalan masih belum ada perbaikan yang berarti, dan lubang hanya ditutup pasir dan batu yang tidak bisa bertahan lama. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan ini dalam kondisi aspal hilang, berlubang dalam sehingga jalan menjadi bergelombang. Kondisi jalan berdebu ketika kendaraan truk melintas dan akan berkubang air pada saat musim penghujan. Kontur jalan yang banyak tanjakan, turunan, dan belokan ini menyumbang kerusakan jalan karena beban kendaraan semakin berat, dan sebagian besar kerusakan jalan berada pada tanjakan, turunan, dan belokan jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kondisi jalan akan semakin parah kerusakannya pada musim penghujan. Lubang jalan akan semakin banyak, lebar, dan dalam. Di lokasi terlihat tidak hanya kendaraan roda 2, roda 4 pribadi, tetapi juga truk berat pengangkut material bangunan ramai melintas. Masyarakat berharap sebelum penghujan jalan ada perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah dan aktivitas bisa berlangsung aman dan lancar, sekalipun jalan gelap pada malam hari karena belum ada PJU yang dipasang. Ramai yang melintas setiap hari? Oh, kalau setiap hari itu yang ramai itu truk itu yang materialan. Materialan pasir. Pasir, batu. Ya. Itu yang... Pak, kerusakannya berapa ratus meter Pak kira-kira? Dari sana sampai sana? Kalau dari sini sampai sana itu sekitarnya ada 3 kilo. 3 kiloan, panjang Pak ya? Panjang. Panjang Pak ya? Pada lampu juga masih belum ada ini Pak ya? Belum ada. Berarti kalau malam aktivitasnya gimana Pak? Gelap. Gelap Pak ya? Ya. Tapi tetap aja ada yang melintas Pak ya? Ya, memang ada. Setiap malam itu ada. Pokoknya sekitar jam 1 itu ya mendingan sepi lah. Masih sepi Pak. Tapi kondisi jalan kayak gini kan bahaya Pak ya? Pernah Pak dengar kecelakaan Pak? Belum, kalau mobilnya tuh patah as itu sering kejadian. Sering kejadian karena berat bebannya Pak ya? Iya, soalnya jalannya gini terus muatan itu kan berat Pak. Berat Pak ya? Berarti nyumbang kerusakan jalan Pak ya? Iya. Truk-truk itu Pak ya? Ya Pak, sebagai warga masyarakat kan terganggu dengan kondisi jalan seperti ini. Harapannya seperti apa Pak sebagai warga masyarakat? Nah, kalau bisa itu ya beginilah, sebagai pemerintah itu harusnya
ini bagaimana caranya harus diperbaiki dulu. Perbaiki Pak ya. Ya, gitu. Apalagi sebenarnya sebentar lagi menjelang penghujan Pak. Nah itu, apalagi ntar sebentar lagi hujan, lebih parah lagi. Kerusakannya Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk meningkatkan ekonomi yang sempat terpuruk karena dampak pandemi COVID-19, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Batu nge-launching Koperasi Mikawa. Koperasi ini nantinya akan fokus untuk membantu mengatasi permasalahan permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Batu. Bertempat di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, launching kantor Koperasi Mikawa dan produk olahan hasil kreativitas anggota koperasi dilakukan Wakil Wali Kota Batu bersama Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu. Sementara hadir pula dalam launching Koperasi Mikawa diantaranya sejumlah wakil Ketua DPRD beserta anggotanya dan seluruh anggota Koperasi Mikawa. Launching Koperasi Mikawa ini ditandai dengan pengukuhan pengurus Koperasi Mikawa oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Batu, Eko Suhartono, di kantor Koperasi Mikawa Klaster Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Ketua Kadin Kota Batu yang juga terpilih sebagai Ketua Umum Koperasi Mikawa mengatakan, koperasi ini nantinya akan menjadi koperasi produsen yang akan mendistribusikan produk-produk pertanian warga, terlebih produk-produk yang dihasilkan home industri dan UMKM di Kota Batu. Koperasi ini bergerak dalam bidang produsen, koperasi produsen, dan Mikawa ini adalah koperasinya Kadin. Jadi anggota Kadin otomatis jadi anggota koperasi. Kalau produk saat ini masih sedikit, masih 48 produk. Dan anggota kita sudah 72 anggota. Untuk pemasarannya seperti apa nanti? Pemasaran kita dengan jaringan Kadin Provinsi, dan kita ada jaringan sampai Kadin Indonesia. Kadin Indonesia juga dengan teman-teman dari pengusaha batu, perhotelan, resto. Harapan kami dengan adanya Koperasi Mikawa ini untuk supaya untuk menyejahterakan anggota, juga membantu warga masyarakat untuk memasarkan produk-produk. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengapresiasi terbentuknya koperasi ini di tengah serbuan koperasi simpan pinjam yang mendominasi di Kota Batu. Koperasi Mikawa ini diharapkan bisa membantu anggotanya, terutama UMKM di Kota Batu, untuk bertumbuh sehingga roda perekonomian di Kota Batu turut terangkat. Koperasi Mikawa ini sendiri menampung produk-produk anggota koperasi, mulai dari produk pertanian, olahan hasil pertanian, hingga produk lainnya yang diproduksi oleh UMKM Kota Batu. Pemerintah Kota Batu mengapresiasi dengan berdirinya Koperasi Mikawa yang didirikan oleh teman-teman Kadin dan seluruh pengusaha yang ada di Kota Batu. Ini merupakan satu hal terobosan yang luar biasa, apalagi Koperasi Mikawa ini tidak bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi ini di perekonomian, terutama untuk UMKM dan pertanian. Ini sangat luar biasa, seperti sambutan dari Bu Wali yang saya bacakan tadi, diantaranya itu bagaimana produk-produk pertanian yang hari ini hancur nantinya melalui Koperasi Mikawa ini untuk bisa diberdayakan. Minimal kalau untuk apel, untuk sayur, untuk macam-macam semacam itu bisa untuk ke hotel maupun restoran. Bahkan produk sabun maupun hand sanitizer ya, sabun cuci maupun sabun piring itu kalau itu aja di produk dan untuk hotel PHRI ngambil itu sudah luar biasa. Yanto Yancung melaporkan. Komite Olahraga Nasional atau KONI Kota Batu mulai mengembangkan data atlet dan pelatih secara digital guna menambah dan mengganti data manual yang selama ini dilakukan. Data dan perencanaan hingga evaluasi secara digital ini penting untuk mengukur kondisi sekaligus merencanakan program kegiatan atlet dan pelatih cabur.
Komite Olahraga Nasional Kota Batu menggelar pelatihan digitalisasi pengolahan data atlet dan pelatih. Dalam pelatihan ini, KONI Kota Batu mengenalkan software yang akan dipergunakan untuk menghimpun data atlet dan pelatih. Lewat data ini diharapkan ada keamanan, ketepatan, kecepatan, serta sumber referensi kondisi real atlet dan pelatih di Kota Batu. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Umum KONI Kota Batu ini diikuti oleh 64 orang dari 32 pengurus cabang olahraga atau cabur yang ada di Kota Batu. Diharapkan usai pelatihan ini, para pengurus cabang olahraga bisa memanfaatkan software untuk pengolahan data atlet dan pelatih secara digital. Ketua KONI Kota Batu menjelaskan sebelum pelatihan dilaksanakan, KONI Kota Batu sejak awal tahun 2020 sudah menyiapkan 2 software khusus untuk pengumpulan data atlet dan data pelatih. Semua potensi yang ada dalam atlet dan pelatih akan dirangkum dalam data digital ini. Data digital ini meliputi berbagai hal, antara lain meliputi identitas atlet hingga sertifikasi pelatih dalam setiap cabur, termasuk salah satunya data terbaru terkait perolehan prestasi atlet dalam sebuah kejuaraan. Para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini karena software ini memang dibutuhkan dan akan membantu mereka merangkai data yang selama ini hanya terangkum dalam data manual yang terpisah satu dengan lainnya. Adanya data digital ini akan mensinergikan banyak data dari beragam cabang olahraga yang ada di Kota Batu, sehingga kondisi real atlet dan pelatih di Kota Batu bisa terlihat dengan jelas dalam waktu yang cepat. Kegiatan hari ini adalah kegiatan untuk digitalisasi data atlet dan pelatih cabur anggota KONI Kota Batu. Kegiatan ini sudah tadi bahwa pentingnya data untuk perencanaan maupun evaluasi ini satu kegiatan. Oleh sebab itu kami dari KONI menunjukkan data yang valid, data yang terukur dengan baik. Mekanisme pengumpulan data sekarang karena eranya sudah era digitalisasi, maka KONI Kota Batu juga memfasilitasi program software untuk pengumpulan data. Yanto Yancung melaporkan.